Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada di Indonesia ya. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein bin Hamid Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, di sini juga ada Mbah Hajan Nur Nuning, Atep Setiabudi, Fahri, Yusuf Subangki, dan juga Ustadz Hasan Sajali yang jauh-jauh datang dari Citayam untuk menemani kita. Kasus yang masuk ke meja redaksi ada 3, ada KDRT, ada anak yang pintar tapi senang di kamar, nggak pernah keluar, nggak berkomunikasi sama keluarga. Padahal dia orang pintar dan teman-temannya banyak dari luar negeri. Waktu itu orang tuanya datang ke Rasil. Baik, Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang begitu rumit, sehingga Allah beri kita kemudahan dalam menyelesaikannya. Baik, Mbak Nuni, kami persilakan untuk membacakan kasusnya seperti apa. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, dan Ikhwan Akhwat. 2 kasus yang akan disampaikan ini mudah-mudahan mempersuasi kita juga kalau ada di antara kita yang mengalami hal serupa. Mudah-mudahan enggak sih ya. Yang pertama dari seorang ibu, anak saya 3 Ustadz, perempuan semua, sudah dewasa, semua lulusan dari perguruan tinggi ternama. Alhamdulillah. Nah yang jadi problem, anak saya yang ketiga atau yang bungsu Ustadz, kerjanya itu di kamar aja. Nggak pernah mau keluar rumah. Nggak punya selera berkomunikasi dengan keluarga. Dia pakai jilbab loh Ustadz dan tertib sekali. Apa yang harus kami lakukan agar dia mau berkomunikasi dengan keluarga? Padahal dia punya teman dari berbagai negara dan mereka pernah ke rumah. Tolong Ustadz. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari seorang ibu. Saya bersama suami tinggal di Korea beberapa saat. Kemudian pulang dari sana saya hamil. Nah selama kehamilan terjadi KDRT yang terus-menerus berlangsung Ustadz. Setelah melahirkan kami pun berpisah dengan suami. Tetapi masalahnya sekarang ini setiap kali melihat anak selalu teringat dengan KDRT yang dilakukan ayahnya. Saya sangat terluka dan pernah terucap dalam hati, bahkan juga terucap, kenapa nggak mati aja nih anak? Ya Allah, bagaimana kok bisa seperti ini Ustadz? Mohon bantuannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah, wa allimna min ladunka ilman nafi'a, wa anfa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini ditemani Ustadz Abu Bakar Baraja yang selalu dengan senyumnya, demikian pula dengan narasinya memberikan harapan insya Allah bagi mereka-mereka yang sedang berputus asa. Ibu Hajan Nur yang menerangi kegelapan, ya. Orang-orang yang
mendengarkan juga sapaan beliau, membuka pintu hati insya Allah. Ada Ustaz Abdul Hasan Asy-Syadzili di sini. Begitu pula Atep, Fahri, Mas Krisna, ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu dan memahami bahwa perilaku setiap orang yang dilakukan dalam keadaan sadar itu betul-betul dipengaruhi oleh kondisi jiwanya. Kita tidak berbicara mengenai gerakan refleks yang terjadi di bawah sadar. Tapi setiap orang berbicara, setiap orang berbuat, setiap orang bertindak, itu dengan sendirinya kembali kepada hatinya. Jernihnya berpikir seseorang, ketentraman hati akan berpengaruh pada ucapan, sikap, perbuatan, dan kebijakan yang diambil seseorang. Tapi di saat jiwanya dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan tidak tentram, maka dengan sendirinya juga berpengaruh pada ucapan, perbuatan, dan sikap yang dilakukan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah, yang begitu dekat dengan dirinya, bahkan lebih dekat daripada pembuluh darah jantungnya. Yang Maha Penguasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya akan tenang, tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah, kalbu-kalbu yang tadinya guncang akan kembali tenang. Nah, dalam kehidupan kita, para jamaah hadirin hadirat sekalian, begitu juga kepada kedua ibu yang bertanya. Yang pertama, mengeluhkan di antara anak-anaknya ada satu anak wanita yang menutup diri. Padahal dia punya kemampuan, punya kejaringan, ya, yang begitu luas. Tapi kenapa putrinya ini enggan untuk bersosial, terutama sekali bersama para keluarga, padahal dia punya teman yang cukup banyak. Dengan sendirinya dalam hal ini, ibu harus mencari sebabnya mengapa. Kok terhadap keluarga dia menutup diri, terhadap orang lain dia lebih terbuka. Bisa saja karena dia pernah sakit hati kepada salah satu familinya, ya, atau dia menyaksikan kumpul bersama sanak familinya tidak menarik hatinya karena bicara-bicara yang tidak bermakna. Itu bisa membuat seorang menjauh karena tidak menyukai suasana, ya, di mana mereka berkumpul dan cara berbicara mereka. Saya nggak tahu berapa usia anak perempuan ini. Apakah sudah kuliah? Apakah belum? Nah, dengan sendirinya orang tua sebetulnya harus berupaya untuk mendekatkan diri kepada anak. Jangan tunggu anak mendekat, tapi orang tua yang mendekat. Kalau memang dia prihatin, cinta pada anaknya, datang terkadang di dekap anak. Itu dekapan itu merupakan terapi yang paling luar biasa. Di dekap anaknya, dia peluk ke sisinya. Jangan kita beranggapan sudah dewasa dia tidak lagi suka terhadap, salah. Sampai usia berapapun seorang anak itu bahagia dalam dekapan ibunya, dekapan orang tuanya. Jadi seharusnya anak ini diusahakan tanpa banyak bicara, menggunakan bahasa tubuh sudah cukup. Dipeluk, dibelai, ya, berikan dorongan sampai hatinya ini yang tadinya gundah, hatinya yang tadinya tidak bersahabat dengan orang lain, begitu melihat perilaku ibunya akan menyentuh hatinya. Setelah lama ibu melakukan hal ini bisa berkata, "Ibu, ingin kamu coba, bisa nggak ketemu sama saudara ibu atau saudari ibu? Biar mereka kenal kamu, ibu kan gembira punya anak seperti kamu. Biar mereka melihat kamu." Di saat ibu bersikap lembut terhadap anaknya, ya, juga sering mendekap anaknya, itu subhanallah si anak juga akan terbuka hatinya. Dia akan berusaha menyenangkan ibunya dengan sikap dan perbuatannya. Oleh karena itu coba ibu periksa apa kira-kira
alasan dan sebab dibalik semua ini. Nah, untuk mengetahuinya, ibu harus dekat dengan dirinya. Harus membuat dirinya percaya pada ibu. Bisa dia curhat nanti, curhatnya tidak akan kemana-mana. Dia bisa berikan nasihat dan bimbingan yang baik. Termasuk diantara juga hal yang mempercepat penyembuhan adalah menikah kalau sudah tiba usia pernikahan. Soalnya saya punya banyak orang yang saya kenal sebelum menikah tadinya menutup diri, mukanya juga lecek, bahkan kelihatannya ada agak singit sedikit kalau bertemu orang. Begitu berubah tangga langsung digantikan dengan suasana yang berseri-seri. Karena begitu dia menikah, dia berinteraksi dengan suaminya. Yang penting dia mendapatkan suami yang baik dan soleh, yang penuh pengertian, itu subhanallah akan membuat yang tertutup terbuka. Hatinya yang tadi tidak menerima, dengan adanya suami mulai dia membuka diri. Dan ibu juga kalau bisa dekatkan anak-anak yang lain untuk mengambil hati apa? Mengambil hati anak ibu yang menutup diri. Dan saya temukan subhanallah begitu mulai keluarga mendekat yang tadinya menutup diri, penuh dengan kecurigaan, dia merasa dirinya dipandang remeh oleh orang tuanya, hilang itu semuanya. Karena terkadang dia melakukan hal ini sebagai bentuk penolakan. Penolakan, rasa tidak puas, ya, atau dia merasa dirinya jadi bahan pembicaraan, atau disepelekan dan dikecilkan. Apalagi kalau orang tua suka mengatakan apa? Kenapa kamu tuh lihat saudara kamu tuh lihat tuh. Dia selalu dibandingkan sama saudaranya. Ibu kalau dibandingkan sama madu ibu, jangankan sama madu, sama teman ibu aja ibu sakit hati. Jadi kalau memberikan nasihat pada anak kita, jangan pernah kita banding-bandingkan anak kita dengan saudaranya bahkan. Katakan pada mereka bahwa masing-masing kalian diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pada si A, tidak ada pada si B. Coba syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita katakan, coba lihat saudara kamu sudah bekerja, gajinya sekian, jabatannya cukup baik, apa yang kamu dapatkan? Itu betul-betul menyakitkan hati si anak. Karena kadang-kadang kelebihan dia bukan dalam bidang kelebihan yang ada pada saudaranya. Jadi sebetulnya pertumbuhan jiwa anak kita tergantung bagaimana sikap, perilaku orang tua. Begitu juga pengaruh lingkungan. Dan teman juga cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwanya. Oleh karena itu kita harus tahu ya, bahwa kalau jiwa anak kita labil, tidak stabil, suka marah-marah tidak pada tempatnya, kalau lagi baik-baik menutup diri, nah ibu harus periksa penyebabnya bukan dari tempat jauh, dari lingkungan yang paling dekat. Dari lingkungan yang paling dekat tanya. Karena pengaruh yang paling utama dalam rumah. Walaupun pengaruh di luar kuat, kalau di rumah betul-betul bisa penuh dengan keramahan, kebaikan, memberikan juga perhatian, pengaruh luar kurang begitu kuat. Tapi di saat hati seorang anak rapuh di rumah, jangankan anak, seorang istri rapuh di rumah, di luar dia menemukan teman, lingkungan, habitat yang membuat dia nyaman, dia akan berusaha untuk melarikan diri dari rumah, berkumpul bersama teman-teman yang memberikan ketentraman. Nah ini seringkali banyak merusak rumah tangga. Di mana pergaulan-pergaulan dari teman-teman yang rusak, apalagi dia ingin temannya yang lain juga rusak, supaya jangan sampai yang rusak cuma dirinya. Dia berikan janji-janji yang muluk-muluk, yang iming-iming yang indah. Berikan nasihat yang tidak baik. Begitu rumah tangganya hancur, baru dia menyadari ternyata teman-temannya tidak tulus terhadap dirinya. Jadi ibu harus periksa kira-kira apa sebabnya. Ibu dekati dia, ibu peluk dia, dekap dia, main bersamanya. Masuk ke kamar, ngobrol sama-sama. Dan kalau bisa jangan tegang, rileks. Rileks, ibu pijitin pundaknya. Kemudian ibu katakan, ibu lagi capek, bisa nggak pijitin saya? Saya yakin kalau ibu orang yang terbuka, dia tidak akan keberatan sama sekali. Tidak perlu yang lain datang, ibu berdua dia. Ajak bicara dari hati ke hati sampai ibu tahu apa penyebabnya. Nah kalau ibu sudah tahu penyebabnya apa, ibu bisa memberikan apa? Melalui diagnosis yang tepat, ibu berikan juga pengobatan yang tepat. Tapi kalau ibu mengira-ngira, apalagi ibu sering membanding-bandingkan dia dengan alasan mau berikan motivasi, bukan motivasi. Yang ada malah menjatuhkan dan membuat dirinya tidak percaya diri. Jadi
apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, kebijakan yang kita ambil itu berpengaruh pada jiwa kita, berpengaruh juga pada kecerdasan kita, pemahaman kita. Kalau kita memiliki ilmu yang baik, hati yang bersih, insya Allah akan menjadi jalan yang baik, penyembuhan yang baik bagi orang di sekeliling kita. Jadi sebetulnya seringkali kita mencari kambing hitam di luar, padahal penyebabnya apa? Penyebabnya di dalam. Cuma jarang orang punya keberanian. Malah sekarang orang tua bilang, apalagi kurangnya abah sama mama. Mobil sudah disediakan, supir, kredit card. Lalu kalian mengeluh bahwa kalian dalam keadaan tidak nyaman, stresnya, dalam keadaan betul-betul tidak bahagia. Apa yang kurang dari kalian? Malah bapak ibu yang banting tulang siang malam untuk kalian. Itu sebetulnya merupakan pendidikan yang salah. Coba buka hatinya. Apa yang kamu rasakan tidak nyaman? Apa yang membuat kamu menutup diri? Tapi harus kita masuk ke hatinya dulu. Supaya dia percaya, ya, dan dia tidak merasakan dilecehkan atau disepelekan. Apalagi di tengah-tengah perkembangan media sosial yang luar biasa, Mbak Nuning. Kita perhatikan melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram, anak-anak ini terbangun sistem nilainya. Oleh karena itu yang mereka pandang baik tergantung yang sedang populer dan viral di mana? Di medsos. Apa yang tidak baik yang menjadi bahan pembicaraan buruk dan kritikan di tengah-tengah medsos, walaupun sebetulnya yang dikritik itu merupakan hal yang baik. Yang kedua, kita temukan seorang ibu yang trauma pada saat dia hamil, ya, atau sedang dalam keadaan hamil. Dia berada di Korea. Ketika melahirkan anaknya, suami melakukan KDRT, perbuatan aniaya, membuat dirinya mengalami shock dan trauma. Mengalami shock dan trauma. Pengaruh shock dan trauma pada seseorang juga berbeda-beda. Kalau laki-laki atau perempuan yang terbiasa mengalami guncangan, ketika menghadapi trauma dan shock, dia hadapi dengan biasa. Karena terbiasa menghadapi bantingan. Tapi kalau orang-orang yang hidup dalam suasana yang tenang, yang damai, jarang mengalami guncangan, apalagi bapak ibu selalu menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan. Belajar juga dia yang menyediakan. Artinya anak-anak nggak seperti zaman dulu. Kalau dia tamat SD, cari sekolah SMP, dia cari. Kemudian juga dia yang banyak pusing. Kemudian kursus juga bukan orang tua, tapi mereka yang mencari guru kursus. Kalau sekarang, semuanya ditangani orang tua. Sampai beli sepatu, orang tua juga yang menentukan. Pakaian juga orang tua yang menentukan. Sampai model rambut, anaknya juga orang tua yang menentukan. Jadi anak tersebut tidak mandiri, ya. Anak tersebut tidak mempunyai daya tahan ketika berhadapan dengan bantingan-bantingan. Nah, ibu, ketika ibu terbayang pada perbuatan suami, ibu tidak mampu melampiaskan, ibu lampiaskan pada anak ibu, ini sebetulnya membuat, ya, kondisi jiwa ibu semakin buruk. Kemudian anak ibu yang teraniaya nanti juga akan menyimpan trauma yang lebih besar. Kan ibu rasakan bagaimana perasaan trauma yang ibu rasakan dari suami ibu. Nah sekarang ibu lampiaskan pada anak. Sekarang dia tidak berdaya. Pada saat nanti dia berdaya dan mampu, akan muncul kebencian di hatinya pada ibu. Pada saat ibu di hari tua mengharapkan perhatian dan kecintaannya. Dan ibu jangan beranggapan bahwa trauma ini mengendalikan ibu, tidak. Trauma ini memang berbekas di hati tapi tidak mengendalikan kita. Dengan syarat ibu dekatkan diri ibu kepada Allah, berzikir kepadanya, ibu sholat dan ibu pasrah. Dan ibu ingat, yang mengalami cobaan yang lebih berat dari ibu lebih banyak di tengah-tengah kita. Bahkan Nabi pun mengalami cobaan yang berat. Keluarga Nabinya, sahabat Nabinya, berbagai macam penganiayaan. Bahkan apa yang dialami saudara kita di Gaza pada saat ini jauh lebih berat dibandingkan cobaan yang ibu alami. Kenapa ibu tidak bersabar? Ibu ikhlas mendapatkan pahala orang yang bersabar. Perlakukan anak ibu dengan mulia. Jangan anak ibu yang tidak berdosa ibu hubungkan dengan suami ibu yang pernah melakukan KDRT. Mungkin mukanya agak mirip dengan suami ibu. Tapi ingat, anak tersebut tidak berdosa. Kalau ibu perlakukan baik dan mulia, dia akan memuliakan ibu.
Jangan sampai ibu melakukan perbuatan yang mendatangkan sesal di hari kemudian nanti. Nah, gangguan penyakit yang ibu-ibu sebetulnya rasakan ini sebetulnya, ini namanya fuqdan at-tawazun, kehilangan keseimbangan. Kehilangan keseimbangan ini sebetulnya bukan merupakan penyakit yang sulit disembuhkan. Penyakit yang mudah disembuhkan asal tahu pengobatan yang tepat. Begitu hati ibu ingat Allah, berzikir padanya dengan khusyuk, ibu menerima cobaan dari Allah dengan penuh keikhlasan, itu penyakit tidak akan lama-lama berdiam pada ibu. Tapi di saat ibu jauh dari Allah, hati tidak berzikir kepadanya, ibu tidak menjaga sholat ibu terkenang terbayang kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan suami di saat melakukan KDRT, maka dengan sendirinya ibu sendiri yang buka pintu mengundang masuknya syaitan ke dalam hati ibu. Jadi fuqdan at-tawazun ini ya, bisa dikembalikan dalam keadaan mutawazin, penuh keseimbangan, dengan kita mengembalikan jiwa kita kepada Allah. Syukur dengan menerima nikmat dari Allah, kemudian bersabar menghadapi cobaannya, dan bandingkan cobaan ibu dengan cobaan-cobaan yang lebih berat yang dihadapi sekian banyak orang. Dan bukan ibu pertama kali yang kena KDRT. Bukan saya membenarkan suami ibu di sini salah dan tidak benar. Tapi apakah ibu akan membiarkan ibu berlarut-larut dalam perasaan yang tidak benar, yang tidak membuat ibu membaik, tidak membuat ibu maju, tidak membuat ibu mampu mendidik anak-anak ibu, malah ibu menjadi reaksi yang negatif dari aksi mantan suami ibu yang tidak sama sekali bertanggung jawab. Jadi jangan ibu biarkan hati ibu, perasaan ibu ya, mendorong ibu melakukan perilaku yang tidak benar pada anak ibu yang tidak berdosa. Sungguh merupakan kezaliman dan dosa besar kalau ibu kesel sama seorang laki-laki yang menjadi mantan suami ibu, ibu lampiaskan pada anak yang suci, yang bersih, yang tidak mengetahui apa-apa. Dan ibu harus ingat, ibu sekarang mengharapkan anak ibu mati, bisa-bisa nanti di saat dewasa anak ibu menjadi anak yang paling berbakti kepada ibu. Dan terbukti, ada seorang bangga pada anak-anaknya semua laki-laki. Sedangkan yang perempuan, tiap dia melihat anak perempuannya, ditanya, berapa anak kamu? Anak perempuan 1, laki-laki 5. Dibilang 5 saya punya anak. Yang perempuan gak disebutkan. Kalau disebutkan anak laki-lakinya, wa na'im. Disebutkan anak perempuannya, Dia lupa istrinya juga perempuan kan? Akhirnya subhanallah, waktu si bapak sakit berat terkena stroke, anak yang dibanggakan, yang masing-masing diberikan modal usaha, punya ini, punya itu, jarang menengok dirinya. Tapi anak perempuannya yang diabaikan, yang memandikan dia, yang membersihkan dia, menyisir rambutnya, memberikan dia makan, suapin. Si ibu bertanya, bagaimana sekarang kamu lihat anak perempuan kamu yang kamu sepelekan? Dia yang peduli pada kamu. Anak-anak kamu yang kamu berikan modal dan maju, kemana perginya mereka? Jadi ibu harus ingat, ibu sekarang mendapatkan amanat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu jangan lihat bapaknya, kalau bapak cuma sekedar apa? Sarana lahirnya anak tersebut. Tapi dia merupakan buah hati ibu. Insya Allah dia akan membahagiakan ibu, membuka juga rahmat Allah. Oleh karena itu bertobatlah dari kesalahan ibu, perhatikan anak ibu. Insya Allah nasib ibu yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pada anak ini. Dan pada saat itu si bapak akan menyesal. Suami ibu akan menyesali anak yang diabaikan, anak yang dicampaikan, ditinggalkan, ternyata menjadi anak mulia yang berbakti pada ibunya. Jadi ibu jangan lampiaskan marah, mengikuti nafsu syaitan, tapi ikuti bimbingan petunjuk Allah. Kalau ibu merawat anak dengan baik, insya Allah dia menjadi pembuka pintu surga. Jadi jangan sekali-kali kita mencari kambing hitamkan takdir atau mengkambing hitamkan suami kita. Ketahuilah, keburukan yang datang pada kita cobaan, kebaikan yang kita terima juga cobaan. Nah, mari kita bersyukur pada saat menghadapi cobaan, bersabar pada saat bersyukur menghadapi nikmat, bersabar menghadapi cobaan yang pahit. Ketahuilah Allah bersama kita, dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari kita dengan pembuluh darah jantung kita. Allah melihat semua yang kita lakukan. Kalau kita memanggil namanya, kita juga berkhalwat dengan betul-betul memohon petunjuk, bimbingan dan rahmatnya.
Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan jangan ibu beranggapan ibu satu-satunya manusia yang sedang dicoba. Banyak orang yang cobaannya lebih berat, termasuk saudara kita yang berada di Palestina pada saat ini. Wallahu a'lam. Masya Allah Mas Krisna, sungguh ya apa yang dibahas pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita semua tidak akan pernah lepas, baik itu dari cobaan atau dari hal-hal yang justru harus kita syukuri, silih berganti, dan sulit yang tak terhingga itu pun bukan tidak ada sesuatu yang akan Allah berikan kepada kita. Baik, lantas bagaimana kata Ustadzah Abu Bakar Baraja terkait dengan kasus kita? Mari kita simak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, begitu besarnya nikmatnya Allah yang memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak akan bisa mengukurnya. Nikmat itu akan terus datang dan tidak akan pernah berhenti. Semua cobaan-cobaan yang kita hadapi pasti akan penyelesaiannya. Allah sudah menjelaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakinkan bahwa semua problem ini, masalah ini pasti akan ada penyelesaiannya. Penyelesaian inilah yang kita fokuskan, yang kita perhatikan, bukan lagi problem. Allah terus memberikan penyelesaian-penyelesaian. Problem ini yang datang kepada kita, kita lihat yang diberikan sama Allah. Yang diberikan sama Allah ini kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita melihat kasus yang kedua, bagaimana ketika dia melihat seorang anak, dia merasakan sesuatu yang dia sendiri tidak pernah tahu, bahwa anak tersebut seakan-akan memberikan, mau menerkam dia. Akhirnya dia campakkan dengan kata-kata, mati saja dia. Apa yang terjadi pada pikiran dan perasaannya dia? Karena dia begitu banyak pengalaman, peristiwa, penderitaan yang dialami pada saat bersama anak itu. Mungkin saja karena anak itu dianggapnya yang memberikan masalah. Karena lahirnya anak itu sehingga dia terkena problematika itu. KDRT, pukulan, makian, marah-marahnya. Padahal bukan anak itu. Anak itulah yang menyelamatkan dirinya. Ketika anak itu lahir, dia keluar, dia lepas dari siapa? Dari KDRT yang dilakukan suaminya, yaitu dia berpisah. Dia telah berpisah karena begitu anak itu lahir. Harusnya kita berpikir bahwa dengan kelahiran anak ini, dia bebas dari penderitaan itu. Dia keluar. Harusnya dia berpikir seperti itu. Apa yang terjadi kok dia merasakan tersebut? Karena KDRT-nya, pukulannya, maki-makiannya, penderitaannya, dia simpen. Dia pegangin. Dia dekap. Bukan nikmat Allah yang diberikan. Yang kita terima. Seorang anak yang bisa membuatkan pikiran kita terbuka. Tapi yang kita pegangin adalah apa? Penderitaan itu. Itulah yang membuat dia akhirnya nggak karuan melihat anak, dia merasakan bahwa anak ini nggak berguna, ini yang mengganggu pikirannya. Maka dia bilang, udah nggak ada aja, habis sana. Bukan itu. Bukan itu penyelesaiannya. Penyelesaiannya bagaimana melihat anak tersebut. Ini yang menyelamatkan aku. Ini yang membuat diriku bisa lepas. Harusnya berpikir seperti itu. Katakan sama pikirannya, anak inilah yang membuatku lepas. Dan yakinkan bahwa dia tidak akan pernah datang lagi.
penderitaan itu tidak akan datang lagi karena kita sudah lepas. Kalau kita terus ajak si penderita itu, maka kita kemana aja pun kita akan diikutin sama dia, sama si penderita. Si pukulan, si makian, si marah-marah. Yang masuk ke dalam otak kita kemana-mana, kita diajak sama dia. Sehingga kita bawaannya mau marah saja. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah bisa lepas, kita yakinkan sama diri kita bahwa penderitaan itu sudah tidak ada. Yakinkan bahwa Allah sudah melepaskan. Bahwa penderitaan itu sudah selesai. Fa inna ma'al usri yusra. Di sini kekuatan kita bahwa kita tidak menderita lagi. Kalau kita mau meyakinkan. Karena kedekatan kita kepada Allah, karena pada saat itu yakin bahwa Allah telah memisahkan kita, menghasilkan sebuah hati kita untuk mensejukkan yang nantinya akan menjadi qurratan a'yun. Seharusnya kita berpikir seperti itu. Nah, bagaimana pikiran itu bisa hilang? Maka ketika melihat anak itu, katakan, engkau yang menyelamatkan ibu, yang menyelamatkan mama, engkau yang bisa membuat mama bahagia. Lihat anak itu. Setiap kali anak itu membuat perasaan kita nggak nyaman, alihkan dengan kata-kata, engkau yang bisa membahagiakan mama. Pada saat nanti engkau yang bisa. Engkau yang nemenin mama. Itu yang harus dirubah berpikir kita. Insya Allah, kalau kita bisa menyingkirkan penderitaan itu dengan kebahagiaan yang kita sudah dapatkan dari Allah, kita hilang, kita akan tenang. Yakinkan bahwa penderitaan itu akan hilang. Penderitaan itu akan terus datang lagi. Karena si penderita itu bukan hanya dari si suami, bisa saja sebelumnya. Jadi semua penderitaan yang membuat pikiran kita tidak nyaman itu kita harus pinggirkan, kita harus singkirkan. Kita dapat bahagia di mana? Kita mengalami ketenangan di mana? Itu yang diambil. Suami yang melakukan itu, abaikan. Dia sudah tidak ada lagi. Mungkin saja orang tua yang pernah membuat dia menderita seperti misalnya perbandingan tidak dilakukan hal-hal seperti kasus yang pertama. Anak itu nggak mau bergaul. Anak itu nggak mau bersama dengan saudara-saudaranya. Ketika ada keluarga datang, dia cuman di kamar, dia nggak keluar, diketok-ketok. Ya, cuman datang salaman-salaman, naik lagi ke atas, masuk kamar, kunci lagi. Dengan asik dengan laptopnya, dengan komunikasi di internetnya, dengan WA-annya, dengan teman-teman, baik di dunia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kenapa kok dia bisa asik seperti itu? Karena dia tidak dapatkan sesuatu. Dari siapa? Dari keluarga itu. Hanya ketika dia mulai berhasil, ketika dia mulai meningkat, ketika dia mulai selesai kuliahnya, dia sudah selesai, kemudian dia mulai bekerja, baru mereka semua mengatakan, kamu udah kerja. Kata anak itu, sekarang baru bilang udah kerja. Dari dulu saya nggak dianggap. Nah, perhatikan, kata-kata nggak dianggap. Apa yang terjadi? Karena ketika dia lagi belajar, lagi kuliah, lagi belajar di SMA, dia lagi bermain ini. Kamu kok belajar terus sih? Ada kata-kata cuman mengatakan, kamu kok belajar terus? Belajar salah, nggak belajar salah. Itulah kehidupan. Ya, jadi ketika seorang anak tidak terjadi kenyamanan di keluarganya, karena ada sesuatu yang berpisah. Apa itu yang berpisah? Kebersamaan. Kedekatan. Seperti tadi dikatakan Ustaz Husin, dekapan. Orang tua yang memeluk.
Mungkin anaknya nggak mau dipeluk karena yang udah besar. Mama kayak gitu, kenapa udah di mama? Dia butuh tapi kayak berasa nggak butuh gitu. Lakukan terus. Karena kebersamaannya nggak ada. Apa yang terjadi kok dia nggak bisa kebersamaan? Karena ketika dia mulai bersama, nah kayak gitu dong, turun ngobrol di sini. Nggak jadi. Baru mau bersama, baru ngomong, udah disalahin. Baru mau bicara, udah disalahin. Apa yang terjadi coba? Ketika dia mulai gini, ya mah, kamu ikut nggak bersama dengan keluargamu arisan nih di sana? Ya mah. Nah, gitu dong sekali-sekali. Nah, begitu mengatakan, nah mau gitu dong sekali-sekali. Enggak mah, nggak jadi mah, aku lagi ada acara di sini. Akhirnya ditutup lagi. Ajak dia, informasikan bagaimana keluarga ini butuh dia. Bagaimana keluarga ini membutuhkan menjadi pengetahuannya. Dia dibutuhkan dari ilmunya. Dia dibutuhkan dari cara berkomunikasinya. Dia dibutuhkan untuk misalnya apa kemampuan yang dimilikinya. Coba diberikan kesempatan. Karena kadang-kadang mereka, anak kita yang sudah berbicara di internet, di media sosial, dia berbicaranya sudah berbagai macam. Ketika di keluarga ngomongnya gitu, ngerumpi yang ini, nggak ada ilmu pengetahuan. Dia sumpek ngelihatnya, ngomongnya itu-itu aja. Tapi ketika datang, sekali saja kita minta pendapatan dia yang pintar, pendapat dia yang merasakan bahwa dia pernah mengalami ini, komunikasi dia, apa bidangnya yang muncul, minta untuk dia bicara, maka di situ kata-kata yang disebut dengan exist, dia akan keluar dengan dirinya. Tapi kalau kita umpetin, ayo dong, ya dong, kamu kan pintar tuh, ayo dong ngomong, enggak. Tapi kalau bilang, ini kita punya masalah seperti ini. Bagaimana pendapat kamu? Nah, di situ dia mulai eksis. Ini pendapatku. Di situ dia akan muncul. Oleh karena itu, bagaimana interaksi keluarga terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, interaksi. Interaksi inilah yang bisa menguatkan kehidupan. Apa? Saling memperhatikan kebaikan. Bukan nggak bisa atau bukan tuh kamu salah, bukan, kebaikan. Ketika ada yang tidak baik, munculkan kebaikan dari anggota keluarga. Saya yakin tidak akan pernah ada yang merasakan iri, kesel, marah sama saudaranya. Kalau kita munculkan interaksi kebaikan, setiap kali ada kebaikan dari keluarga yang satu dengan yang lainnya, munculkan agar supaya dia merasakan bahwa saya diterima. Interaksi kebaikan. Yang kedua, masukkan apa yang menjadikan pendapat kita terhadap anak itu. Keinginan-keinginan yang muncul, kita terima. Masukkan keinginan dia. Terima. Kalau keluarga satu sama yang lain saling menerima, meskipun kita nggak bisa, meskipun nggak sesuai dengan pendapat kita, terima dulu pendapat ini. Baik, kita terima. Ini pendapatnya, ini pemahamannya, ini persepsinya. Kita terima dulu, jangan ditolak. Kamu juga kalau ngomong kayak gitu-gitu aja, sok tahu banget sih. Nah, apalagi kalau anak yang paling bungsu ya, paling kecil. Baru mau ngomong, udah deh kamu paling kecil juga ngomongnya sok tahu banget. Nah, itu juga akan membuat anggota yang lainnya tidak nyaman. Oleh karena itu, terima apapun yang mendapatkan. Insya Allah, kalau anak diinteraksi kebaikannya yang dimunculkan, maka dia akan menyatu. Kalau misalkan suami dimunculkan kebaikannya, diterima, dia akan menjadi
Ar-rijalu qawwamuna. Kalau istri diberikan interaksi kebaikannya dan diterima, dia akan berikan rasa kasih sayangnya kepada keluarga yang lainnya. Begitu nikmatnya kehidupan. Anak-anak pun begitu, mertua juga begitu. Kalau di dalam keluarga yang ada mertua, anak, ada ipar dan sebagainya, satu rumah di situ, terjadi interaksi kedua. Berikan interaksi yang kebaikan. Terima apa yang dia sampaikan. Insya Allah tidak akan terjadi huru hara. Terima kasih. Keren banget ya ikhwan akhwat. Dibutuhkan adalah sesuatu banget bagi siapapun. Jadi bikin anak-anak merasa dibutuhkan agar mereka juga akan menjadi anak sebagaimana yang kita dambakan. Ustadz, bisa jadi yang menyimak acara kita bukan hanya orang tua dengan anak-anak dewasa, tapi ada dengan anak-anak masih bocil gitu. Ada nggak tipsnya agar mereka nanti setelah tumbuh dewasa kembang menjadi anak-anak yang mau bersosialisasi dengan bukan hanya orang di luar, dengan keluarga juga? Karena kesibukan orang tua mungkin masing-masing, jadi anak-anak tumbuh sendiri kurang dengan hal-hal semacam itu. Mohon tipsnya Ustadz. Ada suatu kejadian Mbak Nuning ya. Seorang ibu, dia bekerja. Pagi berangkat, sore pulang. Si anak sekolah, pulang ke rumah, kemudian yang mendampingi pembantu. Subhanallah, lama-kelamaan si anak memalingkan wajah, tidak mau menegur ibunya. Tidak mau menegur ibunya. Akhirnya dia bertanya-tanya, kenapa ini anak? Ditanya, tidak menjawab. Sekali waktu si anak rupanya dalam keadaan kelepasan ucapkan, orang tua cuma sibuk dengan dirinya. Ini anak berusia 2 tahun atau 3 tahun. Atau 5 tahun mungkin. Nah, si ibu menyadari bahwa apa? Dia lupa yang dibutuhkan anak itu bukan hanya makan, minum, bukan juga berbagai macam katakan gula-gula yang disenangi anak-anak, tapi perhatian, kecintaan orang tua. Si ibu langsung berhenti bekerja. Ya, takut sampai dia korbankan anaknya hanya karena ingin mendapatkan tambahan. Iya. Jadi kalau kita perhatikan, anak kecil tersebut sering melakukan protes, tapi kita tidak sadar. Jadi perilaku anak-anak itu kalau di saat dia marah, di saat tidak mau sama sekali menjawab ucapan orang tuanya, memalingkan mukanya, itu sudah bentuk protes. Jadi kita harus introspeksi. Nah, di sini orang tua harus betul-betul bertanya-tanya, jangan malah bertambah marah, dipukul, dimarahi, padahal anak sedang protes dengan bahasa tubuhnya. Kadang dia berbaring di ubin, terkadang dia banting makanan, terkadang dia sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang bikin jengkel ibunya. Coba tanya, kenapa nak? Nah, komunikasi antara orang tua dan anak yang baik itu akan betul-betul membantu anak untuk tumbuh percaya diri. Di saat dia percaya diri kan dia akan berani bersosial. Betul. Tapi di saat kehilangan kepercayaan diri, akhirnya akibatnya apa? Dia tutup pintu. Apalagi di saat dia menyaksikan saudaranya angkanya di ujian bagus, lebih baik ya. Kemudian sikap ibunya untuk menerima rapot juga dengan menyepelekan, meremehkan dirinya. Atau si ibu mengatakan kamu ini memang anak yang sama sekali tidak bersemangat belajar, tidak menghargai kebaikan orang tua, perhatian. Seharusnya pada saat dia gagal di sekolah, kita bukan menyalahkan, nggak ada gunanya. Sudah terjadi kan? Kita dekap, kita berikan semangat, motivasi. Kamu gagal dalam hal ini. Kamu jangan beranggapan hidup kamu gagal. Tidak. Kamu harus tahu, manusia diberikan potensi yang berbeda-beda. Kalau kita mau kembali ke belakang, sebagai contoh, saya pada saat sekolah SD, termasuk anak yang tidak semangat belajar. Walaupun nilai cukup baik ya, tapi paling mengabaikan belajar. Tidak bersemangat belajar. Bahkan pernah di sekolah SD saya tidak lulus tahun. Bukan karena tidak mampu, tidak suka belajar.
Di rumah juga begitu, kita main layangan, main gundu, pergi bersama teman-teman. Saya beranggapan belajar itu beban. Belajar itu apa? Merupakan beban. Karena memang tidak ada gairah semangat di hati kita. Padahal pada saat itu yang kita butuhkan itu motivasi untuk membuat kita cinta pada apa? Pelajaran. Kita cinta bermain. Tapi kita juga kalau orang tua mampu untuk membuat anak cinta terhadap pelajaran, ya itu lebih baik. Subhanallah, begitu saya masuk ke pesantren, saya lihat lingkungan orang belajar, subhanallah, semangat belajar mulai muncul, merasa tertinggal, belum bisa baca Quran setelah tamat SD. Kemudian juga saya merasakan orang-orang di sekeliling saya lebih pintar. Nah, di situ kita mulai terpacu semangat untuk belajar. Begitu kita menikmati hasil belajar kita betul-betul akan merasakan bahwa ternyata ini yang betul-betul bisa memberikan ketenangan, kebahagiaan, kebanggaan untuk kita semuanya. Jadi yang penting orang tua harus menumbuhkan rasa percaya diri di hati anak. Jangan suka menghentak, jangan mengecilkan anak, karena buahnya nanti seperti yang ibu rasakan, si anak menutup diri. Apalagi sudah dibanding-bandingkan dengan saudara perempuannya yang lain, saudara laki-lakinya yang lain. Kan kesian ada anak laki-laki. Anak baik, santun. Kebetulan nilai sekolahnya kurang begitu baik. Si ibu selalu, kamu ini anak bolot, anak ini, anak itu, kalah sama saudara-saudara kamu. Akhirnya si anak kesian, hilang kepercayaan dirinya. Mulai dia menolak lingkungannya, menolak ibunya, menolak juga saudara-saudaranya. Tapi kalau ketemu teman-temannya, dia komunikatif. Kenapa? Karena teman-temannya menyambut dirinya. Jadi jangan salahkan anak kita. Jadi coba ibu dekatkan diri, tumbuhkan rasa percaya diri di hatinya. Dan ini membutuhkan waktu. Jangan sekali, 2 kali ibu. Saya sudah usahakan Ustaz. 2, 3 kali, bahkan 10 kali. Sebagaimana rasa percaya diri hilang karena sikap yang lama, juga pelan-pelan. Kalau nanam sekarang, jangan mengharapkan tumbuh sekarang. Tanam pelan-pelan sampai dia percaya betul-betul ibunya ini tulus datang padanya. Bukan hanya sekedar untuk membuka pintu hatinya, tapi dilihat ibunya tulus mau mendengarkan curhatnya. Dengarkan kekurangannya, kemudian berikan motivasi pelan-pelan. Si bapak juga harus ikut serta bersama-sama. Kadang-kadang bapak menghentak, bapak meremehkan, ibu membela. Akibatnya muncul nanti dualisme di hatinya. Jadi mulai hilang kepercayaan pada si bapak, ini berpengaruh. Karena manusia itu subhanallah punya keunikan dalam jiwanya. Kalau seorang ibu berikan perhatian si bapak tidak bahkan mengecilkan dirinya, ini akan menimbulkan efek dampak yang cukup luas. Begitu juga kalau bapak yang melakukan, si ibu membela, ya, ini juga akan terus membuat jiwanya tidak seimbang. Oleh karena itu seekor burung kalau hanya terbang dengan satu sayap pasti akan jatuh. Dibutuhkan 2 sayap terbang. Ayah ibu Allah ciptakan berpasangan untuk memberikan rasa sakinah bukan hanya untuk mereka aja, tapi juga untuk anak-anak mereka. Oleh karena itu kalimat thayyibah itu merupakan kalimat yang akan betul-betul melahirkan rumah tangga yang amat indah dan juga buah-buah yang tidak akan pernah sama sekali berhenti berbuah, tidak mengenal musim. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi perhatian, kasih sayang, itu sebabnya jadi orang tua itu nggak main-main. Bahkan yang namanya ilmu parenting mesti dipelajari, dipahami. Dan katanya sih buah tidak pernah jatuh jauh daripada pohonnya. Apapun yang terjadi dengan anak-anak, mari kita introspeksi diri. Dan karena kita masih punya sedikit waktu, Pak Abu Bakar boleh tambahkan tipsnya nih, karena ibu-ibu, bapak-bapak milenial ini perlu banget agar punya anak nanti yang tidak seperti yang tidak diharapkan. Silakan. Anak itu adalah suatu buah yang pada saatnya kita akan petik dan kemudian kita cicipi. Karena dia akan menjadikan qurratan ayun karena begitu indahnya. Karena begitu sejuknya kita pandang. Berikan kesempatan anak kita untuk bisa berpikir. Berikan kesempatan anak-anak kita
untuk bisa mau melakukannya. Ada kata yang disebut dengan mau. Ketika seorang anak sudah bisa kata mau, tunjukkan bahwa anak itu sudah mulai. Informasikan kata-kata mau. Ketika dia minta makan, kamu mau makan. Kalau dia masih anak balita. Jadi munculkan rasa mau. Ketika anak sudah punya rasa mau, dia tidak akan terpikir kemana-mana. Apa yang ada di dalam dirinya, yang mau pada dirinya, itu yang diekspresikan. Bukan dari luar lagi, bukan keinginan orang tuanya, bukan keinginan temannya, bukan keinginan siapapun. Dia adalah keinginan dirinya. Maka ketika dia tumbuh remaja, ketika dia mulai masa-masa awal dewasa, di saat itu rasa mau itu akan muncul. Rasa mau itulah yang akan membuat dirinya berbuat sesuatu karena dirinya, karena Allah yang menentukan dirinya. Oleh karena itu, sebagai orang tua berikan kesempatan dia untuk dia mau melakukan sesuatu, untuk dia mau berpikir. Ketika anak sudah mulai berpikir, pada saat itu dia bisa menyelesaikan masalahnya. Seorang anak, seorang dewasa, siapapun yang mampu menyelesaikan dirinya, berarti dia sudah matang, sadar pada dirinya. Tapi ketika dia tidak mampu menyelesaikan, dia cari sesuatu yang lari. Oh, ini yang bisa menyelesaikan perbuatan negatifnya. Yakinkan, karena dia tidak punya kesempatan berpikir. Maka berikan kesempatan pada anak kita untuk mau melakukan sesuatu, untuk bisa melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu kebaikan. Informasikan kebaikan itu dan munculkan rasa mau. Insya Allah anak kita akan jadi qurratan a'yun. Insya Allah. Iya. Jadi kita perlu menanamkan rasa percaya diri di hati anak kita. Tapi ingat, hati-hati terhadap overconfidence. Karena kalau kita overdosis, menanamkan sesuatu, apalagi kebanggaan di hatinya, kamu nilai kita ini bukan orang-orang yang sama dengan orang lain, kita dari suku ini, yang memiliki nasab ini, punya kelebihan ini, kelebihan itu, akhirnya bukan kebaikan yang didapatkan. Yang lahir kesombongan, kebanggaan yang akan merusak dirinya. Akhirnya dia punya kebiasaan menilai dirinya lebih daripada apa? Daripada harganya. Dia punya nilai hanya 100 rupiah, tapi dia menilai dirinya 1 juta rupiah. Kan bahaya sekali kan? Akhirnya membuat dia nanti terasing di tengah-tengah teman-temannya. Tapi jadikan dia orang yang percaya diri, tapi bersyukur pada Allah dengan penuh ketawaduan, tidak bangga dengan apa yang dimiliki, tapi selalu ingatkan, semua ini karunia Allah yang kamu mesti syukuri dan perlakukan orang lain dengan penuh rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus penuh keseimbangan. Jangan hancurkan rasa percaya dirinya, jangan juga kamu buat anak kamu memiliki overconfidence yang berlebihan, bangga dengan asal-usulnya, dengan kelebihan-kelebihannya, akhirnya membuat dia bergaul dengan orang lain penuh keangkuhan, kesombongan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, terima kasih sekali Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, karena semua perjalanan hidup kita ya ikhwan akhwat penuh dengan problem dan masalah, dan yang penting adalah solusi. Bahasan hari ini mudah-mudahan memberikan gambaran, dan sekali lagi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarga kita betul-betul bisa sakinah mawadah warahmah. Mas Krisna, waktu kita habis. Ya, Iwan dan Awad, demikian tadi acara psikologi keluarga. Persoalannya rumit-rumit ya, tapi insya Allah nanti dengan pertolongan Allah, dengan kita dekat sama Allah, Allah mudahkan kita untuk dapat menyelesaikan apa-apa yang berat ini. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja.
Ya, saya Muhammad Krisna Atef Setiabudi dan juga Yusuf Subangki dan Fahri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.